Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas evaluation tools atau bagaimana cara mengevaluasi dan pentingnya mengevaluasi suatu media pembelajaran. Namun sebelum saya membahas terlalu dalam tentang materi ini, saya ingin memperlihatkan sesuatu ke kalian. Nah, coba lihat ini. Saya yakin semua dari kalian atau hampir semua ya pernah merasakan atau barangkali bimbang pilih bakso atau mie ayam ya. Nah, yang kalian lakukan apa? Betul sekali. Sebenarnya sebelum memutuskan untuk makan apa, kalian melakukan evaluasi. Harganya lebih mahal yang mana ya? Lebih dekat yang mana ya dijangkau? Atau barangkali kalau kalian makannya nggak sendiri, kalian juga akan mempertimbangkan, oh temanku suka nggak ya bakso? Atau sebaliknya temanku suka nggak ya mie ayam? Nah, jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering kali melakukan evaluasi, bahkan untuk hal-hal yang sederhana seperti makan bakso dan mie ayam. Nah, lebih jauhnya saya ingin menunjukkan suatu video yang menarik, barangkali lucu juga. Nah, coba perhatikan ini. Ini adalah diskusi tentang betapa pentingnya evaluasi terlebih dahulu sebelum kita memutuskan sesuatu. Pengen makan apa? Terserah. Mie ayam bae apa? Kok. Nggak enak. Balik ini omonganmu. Aku mau makan mie ayam. Nggak enak. Aku nggak seneng. Apa enek? Panganan sing luwih enak saka mie ayam. Apa wae masalah ning hubungane adewe. Aku ora pernah nesu ya. Tapi saat kowe ngenyek mie ayam, saat itu juga aku nesu. Kowe nek wis mulai ora seneng aku iku ngomong. Ora usah ngelek-ngelek mie ayam. Ngerti? Jenenge wong sing ora doyan mangan mie ayam. Jenenge iku ndeh. Gimana? Itu juga. Nah, begitu juga. Nah, ini kan sebuah pasangan. Bahkan ketika kalian memutuskan sesuatu dengan pasangan kalian, tanpa pertimbangan atau evaluasi yang matang, bisa apa? Bisa putus hubungannya. Begitu juga antara kalian sebagai guru dan juga murid. Itu kan juga partner sebenarnya, ya kan? Kalau kalian terlalu egois, memutuskan suatu alat untuk dipakai mengajar, tanpa mempertimbangkan murid, tanpa mempertimbangkan situasi, gimana jadinya? Putus hubungan kalian dengan murid kalian, yang bisa berdampak tidak berjalannya pembelajaran dengan baik. Dalam bahasa Inggris juga kayak gitu. Nanti ketika kalian ngajar bahasa Inggris, alat yang digunakan nggak pas dengan muridnya, dengan suasananya, bagaimana mereka bisa menyerap pembelajaran bahasa? Nggak bisa. Jadi yang pertama kalian harus lakukan apa? Sebelum memilih alat, evaluations. Ini saya ambilkan satu quote dari Dudney and Hockley dalam bukunya How to Teach English with Technology. Di sini disampaikan kalau before adopting any digital tools, language teachers must ask, does this actually help my student learn? Jadi kita harus mempertanyakan pada diri kita sendiri, apakah alat ini benar-benar bisa membantu murid kita untuk belajar, atau malah sebaliknya. Bisa loh, alat yang kalian anggap bagus untuk mengajar karena tanpa evaluasi, jadinya sebaliknya. Murid nggak semakin bisa dalam mempelajari bahasa, tapi malah justru semakin kesulitan. Nah, hati-hati ini. It is very crucial. Dari banyaknya aplikasi ada asumsi juga bahwa teachers often choose tools based on popularity, not pedagogy. Nah, tahu maksudnya? Yes, teacher biasanya gunain itu karena populer. Sekarang apa yang populer? ChatGPT, TikTok barangkali. Wah, populer nih. Banyak guru-guru yang langsung ambil media dari TikTok atau menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran. Ya kalau sudah dievaluasi nggak apa-apa, sudah tahu apa negative side atau positive side, cara mengimbangi atau meminimalisir negative side-nya, dia tahu kalau sudah melakukan evaluasi. Tapi kalau enggak, bukannya meningkatkan kemampuan bahasa, tapi sebaliknya, justru malah terlalu banyak distractions di dalamnya. Nah, salah satunya waste time.
niatnya buka TikTok dalam pembelajaran bahasa Inggris 5 menit, nah jadinya jadi 2 jam atau bahkan seharian scrolling TikTok terus-menerus. Yes, jadi guru harus melakukan evaluasi dulu, tahu batasan-batasannya, tahu bagaimana cara menggunakannya. And then, what happens without evaluations? Ya tentunya bahaya. Yang pertama, misalignment with learning goals. Jadi, setiap melakukan pembelajaran, kita itu pasti punya goals kan, atau tujuan. Nah, ngapain ngajar nggak ada tujuannya kan juga nggak bisa tercapai nanti. Bisa jadi kalau kalian pakai aplikasi yang tidak sesuai atau tanpa evaluasi terlebih dahulu, nggak tercapai tujuan pembelajarannya. Niatnya kalian ngajarkan grammar misalnya, simple present tense, pakai apa misalnya YouTube atau TikTok kayak gitu, tanpa evaluasi, tanpa tahu batasan-batasannya, tanpa tahu strateginya. Jadinya nggak jadi bisa mempelajari grammar simple present, nanti malah jadinya bisa joget murid kalian. Kan nggak sesuai dengan goals atau tujuan pembelajaran. Yang kedua juga cukup penting, cognitive overload. Oke. Kata-kata overload, kata-kata over sudah mencerminkan kalau itu sesuatu yang negatif, bukan begitu? Oke, maksudnya cognitive overload di sini adalah complex interface distract from language tasks rather than supporting them. Nah, beberapa aplikasi itu mungkin bagus, tapi terlalu kompleks. Terlalu kompleks bagi sebagian murid. And the next is equity gaps. What is that? Tools may assume access to devices, bandwidth, or prior digital literacy student don't have. Nah, juga harus mempertimbangkan ya murid seperti yang di awal tadi, selain kognitifnya ini terlalu sulit nggak dijalankan murid-muridnya, mungkin nggak ada gaps nggak di situ, murid-muridnya punya nggak gadgetnya. Nah, ketika kalian barangkali ngajar anak di bawah 17 tahun yang tidak semuanya pegang gadget, kalian pakai aplikasi yang berbasis mobile phones, ya nggak jalan. Atau mungkin jalan tapi tidak efektif karena tidak semua muridnya mempunyai gadget tersebut. Oke. Jadi gaps-gaps antara pembelajaran itu kita harus tekan seminimal mungkin. Next, kita akan belajar tentang 2 foundational frameworks. Jadi kita nggak hanya belajar tentang seberapa pentingnya mengevaluasi seperti yang sudah saya jabarkan tadi, ternyata evaluasi itu sangat penting ya, bukan begitu? Nanti saya akan menunjukkan beberapa kriteria untuk mengevaluasi sebuah alat. Jadi nanti saya siapkan scoring rubrik. Nah, nanti kalian siapkan juga aplikasi-aplikasi apa yang menurut kalian bagus. Nanti kita lakukan evaluasi bersama-sama. Nah, apakah sesuatu yang kalian anggap bagus, setelah kita evaluasi dengan berbagai pertimbangan itu akan tetap bagus? Atau barangkali sebaliknya? Kali ini kita tutup dulu pembelajarannya, nanti kita lanjutin tentang evaluation, real practice of evaluations tools ya. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.